Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Masyarul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang hingga saat ini masih terus memberikan kepada kita seluruhnya dari berbagai nikmat dan karunia-Nya yang hendaknya lah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu berupaya untuk mewujudkan kesyukuran di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Masyarul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di hari Jumat ba'dal asar dengan judul Risalah Haqquz Zawjaini, hak-hak dari suami dan istri. Risalah yang ringkas ini adalah karya dari seorang ulama masyhur di masa ini, Syekh Sulaiman Ibn Salimullah Ruhaili hafidhahullah ta'ala. Pada beberapa pertemuan yang sebelumnya beliau telah menjelaskan sejumlah dari hak-hak terkait dengan hak suami istri ketika pelamaran, persiapannya, dan juga ketika akad nikah. Beliau hafidhahullah ta'ala menyebutkan min haqqi zawjaini inda aqdin nikah an takuna al-mar'atu muyassaratal mahar bila mughalatin la tahmilin li zawji fawqa ma yutiq. Kata beliau,
hafidhahullah taala, dan diantara dari hak kedua belah pihak, laki-laki dan wanita ketika akad nikah, hendaknya seorang wanita dimudahkan dari maharnya. Jangan sampai ada hal yang memberatkan untuk pihak laki-laki tanpa berlebihan. Ini dari sebab, di antara sebab kebahagiaan untuk membina kehidupan rumah tangga. Dan juga telah kita uraikan dari sejumlah hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian di antara dari hak az-zawjain, suami dan istri, ketika akad nikah, hendaknya seorang lelaki dia penuhi dari mahar secara sempurna untuk istrinya. Dan harus diingat bahwa mahar itu adalah milik dari istrinya, bukan milik dari kedua orang tuanya atau suaminya, kecuali istrinya yang merelakan untuk diberikan kepada suaminya, maka tidak mengapa. Jelas ya? Dan ini juga telah kita uraikan dari penjelasannya. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, min haqqi zawjaini 'inda aqdin nikah anna man syarata 'ala nafsihi ta'i'an ghairu mukrah yajibu alaihi ayyafi'a lil akhar bisyurutihi allati ishtarataha alaihi wa qabilaha. Dan dari hak kedua belah pihak, laki-laki dan wanita, sepasang suami istri ketika akad nikah, bahwa ketika seseorang telah mensyaratkan terhadap dirinya di atas kerelaannya tanpa adanya paksaan, maka wajib untuk dia penuhi dari syarat-syarat tersebut. Dan ini telah kita uraikan. Ada syarat yang harus ada pada pernikahan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan persyaratan yang menjadi sahnya dari pernikahan itu. Dan ada syarat dari kedua belah pihak. Ini juga telah kita uraikan dari penjelasannya. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala,
min haqqi zawjaini inda aqdin nikah ayakuna al-aqdu an ridha min at-tarafaini wa la yajuzu lil waliyyi ay yujbira al-mar'ata bikran kanat aw thayyiban bi ayyi naw'in min anwa'il ijbar. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, dan diantara dari hak pasangan suami dan istri ketika akad nikah, hendaknya akad di atas keridhaan dari kedua belah pihak. Tidak diperbolehkan apabila wali dari seorang wanita dia memaksa anaknya misalnya untuk menikah. Harus ada ridho dari wanita tersebut. Apakah dia gadis atau janda? Tidak boleh ada paksaan. Harus ada keridhaan. Ini yang menjadi dasar bi ayyi naw'in min anwa'il ijbar, dari segala bentuk, dari bentuk-bentuk paksaan harus keridhaan, kerelaan dari wanita. Kalau dipaksa ini tidak diperbolehkan. Apakah dia gadis belum pernah menikah atau janda yang sudah pernah menikah. Kemudian kata beliau, "Falaisa ar-ridha ayyuhal ahibbah an taqula al-mar'atu na'am bi ayyi tariqatin min at-turuq walau kanat mukrahatan." Ini beliau hafizallahu taala mengingatkan, terkadang ada sebuah problem masalah. Kata beliau, maka bukanlah dianggap dari sebuah keridhaan, wahai saudaraku yang saya kasihi, apabila seorang wanita terpaksa mengucapkan iya karena dipaksa oleh walinya, ayahnya, untuk menikah. Walaupun wanita ini tidak ridha, tapi tetap dipaksakan anaknya, akhirnya keluar dari ucapannya iya. Dia setuju, tapi atas dasar paksaan. Maka ini tidak dikatakan keridhaan dari seorang wanita dengan berbagai metode dan cara yang dilakukan. Kalau dia terpaksa, maka tidak teranggap. Kama yaf'aluhu ba'dul awliya al-jahala, sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian dari para wali yang mereka tidak memahami akan perkara tersebut, dia paksakan. Terkadang min darbil binti wa tahdidiha, dia pukul dari anak perempuannya, atau dengan paksaan mengintimidasi dari anak perempuannya sendiri dengan harapan keluar kalimat dari lisannya na'am, iya. Inilah hal yang
tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ada seorang wali, orang tua misalnya dia katakan bi annaha idza lam tatazawwaj hadzal rajula falan yuzawwijuha abada. Kalau dia tidak menerima lamaran dari laki-laki ini yang diinginkan oleh ayahnya, maka ayahnya tidak akan menikahkan putrinya itu untuk selama-lamanya. Ini kan kondisinya terpaksa, akhirnya keluar dari ucapannya setuju, iya, na'am. Jelas ya? Au bitahdidiha, atau dengan cara mengintimidasi. Diperlakukan, dibuat sehingga pada suatu kondisi keadaan tertentu akhirnya anaknya mengucapkan iya. Ini tidak boleh, harus ada ridho, kerelaan dari wanita, baik dia seorang gadis ataupun janda. Jelas ya? Atau dia katakan bitolaki ummiha, kalau kau tidak nikah, tidak terima laki-laki itu, maka saya akan ceraikan ibumu. Diancam. In lam taqbal birrajul, kalau dia tidak terima lelaki itu yang datang melamar. Ini kan banyak keadaannya seperti itu. Jelas ya? Peristiwa-peristiwa yang terjadi ya semenjak dahulu, ya hingga saat ini masih ada. Adanya paksaan-paksaan seperti itu dengan berbagai macam cara. Inilah hal yang tidak dibenarkan. Harus ada ridho dari anaknya, wanita tersebut yang ingin menikah. La'allaha an taqbala, sehingga diharapkan dia pun menerimanya. Wa yadhunnul jahil, sehingga walinya yang tidak mengerti, yang tidak paham ini, annaha bidzalika qad radiyat, kalau dia sudah paksa anak perempuannya, dia ancam, intimidasi, dia pukul, bahkan dia katakan kalau tidak terima lelaki ini maka saya tidak akan nikahkan kamu selama-lamanya. Akhirnya dia ucapkan iya, saya terima. Walinya dengan pengetahuannya yang dangkal, dia katakan apa? Kalau sudah keluar dari anaknya iya, itulah keridhoannya. Berarti itu sudah ya cukup. Jelas ya? Yang punya plat DD1197 itu merek Daihatsu Grand Max bisa dipindahkan. Iya. Iya. Kemudian kata beliau, hafidhallahu ta'ala, wallahu ya'lamu annaha mukrahatun. Harus diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengilmui, Maha mengetahui. Dengan keadaan seperti tadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa anak tersebut dalam keadaan terpaksa. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tusta'maru al-yatimatu fi nafsiha, fa in sakatat fa huwa idnuha, wa in abat fala jawaza 'alaiha. Wa yaqulu aidan, la tunkahu tsayyibu hatta tusta'mar
walal bikr illa biidniha. Qalu ya Rasulullah ma idnuha? Qala an taskut. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna jariyatan bikran atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadakarat anna abaha zawwajaha wa hiya karihatun fakhayyaraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, beliau hafizahullah taala menyebutkan dari sejumlah dalil yang menegaskan akan hal ini. Ya, wanita yang masih gadis itu dimintai dari kerelaan dirinya. Kalau dia diam, maka itulah adalah idinnya, itu indikatornya. Datang seorang lelaki yang melamar, ada syariat nazar, dipertemukan kedua belah pihak, tentu hadir dari wali dari wanita itu secara syar'i sebagaimana yang telah kita jelaskan. Setelah terjadi pertemuan, kemudian ditanyakan kepada wanita itu, apakah engkau setuju, ridha? Dia diam, itu indikasi bahwasanya dia setuju. Itu kalau wanita. Jelas ya? Kalau dia tidak mau, dia akan bicara bahwa dia tidak setuju. Oleh sebab itu dikembalikan keridhaan itu kepada wanita. Jelas ya? Dimintai dari jawabannya. Kalau dia diam, indikasinya itu adalah idinnya, artinya dia setuju, terima. Kalau tidak, wa in abad, kalau dia enggan, fala jawaza alaih, maka tidak ada kelanjutannya. Jelas ya, terputus sudah. Jangan dipaksa. Biasanya kalau ada orang tua yang terlalu keras kepada anaknya, dia paksa untuk nikah dengan berbagai metode dan cara yang dia lakukan untuk membuat anaknya itu mengucapkan iya saya setuju, padahal itu paksaan, intimidasi dengan berbagai cara yang telah kita uraikan penjelasannya dari ucapan beliau hafizallahu taala. Itu tidak teranggap. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang berada di dalam hati dari anak itu. Kalau dia tidak ridha, sudah selesai. Ya, seorang lelaki juga jangan terpaku dengan satu wanita. Kalau dia punya keinginan untuk menikah, dia cari dari wanita yang lain yang siap untuk menerima dirinya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dia miliki. Jangan sampai karena dia ditolak, misalnya tidak diterima, berbagai macam cara dia lakukan. Jelas ya? Agar anaknya itu mau. Dalam keadaan dia terpaksa. Jelas ya? Ini kalau sudah terjadi pernikahan, maka tidak boleh keduanya itu berjumpa. Kalau dia sempat dinikahkan, tidak boleh laki-laki itu menyentuh dari perempuan itu. Kalau dia tidak ridho. Jelas ya? Dikembalikan urusannya kepada wanita tersebut. Kecuali kalau dia akhirnya ridho dengan kerelaannya, dia setuju, maka dilanjutkan. Tapi kalau tidak, difasakh nikahnya, dihapus, diserahkan kepada hakim. Kalau kita ada KUA, kantor urusan agama, diselesaikan. Ini bukan hal yang dianggap biasa saja. Ini harus diperhatikan. Walaupun ada sejumlah dari kalangan para ulama yang mereka membedakan kalau anak itu masih di bawah umur, itu masih dibawa dari hak orang tuanya. Jelas ya? Karena dia belum bisa memikirkan dari apa yang terbaik untuk dirinya di masa yang akan datang, dan orang tuanya tentu akan memilih dari
lelaki yang bertanggung jawab diharapkan bisa membina hubungan keluarga yang baik, kehidupan yang sejahtera, nyaman untuk anaknya. Jelas ya? Paham ini ya? Dari poin yang kita tegaskan di sini. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, masih dalam penjelasan dari dalil yang beliau uraikan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa ada gadis yang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi ini dari pelajaran bagi kita ketika ada persoalan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, apalagi kalau itu adalah kehidupan rumah tangga, itu jangan kita ceritakan kepada sembarang orang. Kita datang kepada orang yang berilmu, yang bisa memberikan solusi dari problem yang kita hadapi. Sebagaimana di dalam riwayat ini, dia datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau di saat itu adalah mufti para sahabat dan juga hakim qadhi yang memutuskan perkara di tengah para sahabat. Ada hal-hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga, pernikahan, itu diselesaikan di urusan kepemerintahan. Jangan seorang dia bertindak menjadi hakim, dia putuskan perkara dari orang lain. Jelas ya? Ini adalah hal yang perlu untuk kita pahami lebih jauh. Dia datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang kepada orang yang berilmu, datang kepada hakim yang bisa memutuskan dari perkara itu. Fadzakarat anna abaha zawwajaha wa hiya karihatun. Dia sebutkan bahwa ayahnya itu menikahkan dirinya dalam keadaan dia terpaksa, tidak ridha. Fa khayyaraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dengan berbagai jalan dan penguat. Dan ini dalam Sahih Abi Daud. Jelas ya? Ketika anak itu datang, disebutkan dari perkaranya, dia dipaksa nikah oleh ayahnya. Mendengar hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam fa khayyaraha, memberikan untuknya pilihan. Dia lanjut atau tidak? Jelas ya? Ini tadi telah kita uraikan ya dari ya penjelasannya. Jadi ini dari poin-poin penting yang harus dipahami. Dan juga ya bukan berarti ya, seorang gadis atau janda kalau dia ingin menikah, dia tidak meminta persetujuan dari walinya. Jelas ya? Ini juga harus perhatikan. Ya karena ya berdasarkan dari hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mengatakan bahwa la nikaha illa biwali. Jelas ya? Tidak ada pernikahan itu kecuali dengan dihadirkannya walinya. Kalau tidak ada walinya, tidak diketemukan, maka pemerintahlah yang bertindak sebagai wali dari wanita itu. Apakah dia gadis atau janda sudah menikah. Jadi jangan ada seorang yang berpikir bahwa
Ya kalau janda itu dia lebih berhak atas dirinya. Ya memang seperti itu diminta. Tapi harus tetap ada walinya. Jangan dia bergampangan membuka dari pintu fitnah di dalamnya. Walaupun ada pendapat dari sebahagian para ulama, jelas ya akan hal tersebut tentang pernikahan dari ya janda yang sudah menikah karena adanya persoalan dia pisah, dia nikah tanpa wali. Ini jangan dibuka dari pintu bergampangan hal-hal seperti yang banyak tersebar. Jelasnya harus dihadirkan walinya. Jelas ya? Dan juga ada 2 saksi. Kemudian kata beliau hafizallahu ta'ala, min haqqi zawjaini 'inda aqdin nikah i'lanuhu wa isharuhu wa idharuhu wa alla yakuna sirran liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a'linu nikah. Dari hak ya suami dan istri ketika akad nikah adalah mengumumkan, menyiarkan, menampakkan dari pernikahan itu. Wa alla yakuna sirran, jangan dia rahasiakan. Kenapa? Ini berdasarkan dari ucapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ahmad dan selainnya. Kata beliau, a'linun nikah, umumkanlah dari pernikahan itu. Ini kaidah al-aslu fil awamir tufidu al-wujub. Asal dari perintah a'linu itu fil amr, menunjukkan perintah. Pada prinsipnya dia bermakna wajib. Kecuali ada yang memalingkannya dari makna wajib itu menjadi sunnah. Ini asalnya. Jelas ya? Ini pendapat dari jumhurul ulama. Diumumkan dari kewajiban mengumumkan dari pernikahan. Kemudian ada silang pendapat, apakah harus disebarkan, diberitakan kepada tetangga masyarakat, atau cukup dengan wali dan 2 saksi? Jelas ya? Apakah itu sudah teranggap? Walaupun ini adalah pendapat dari jumhurul ulama, cukup pada wali dan ada 2 saksi, tapi yang lebih baiknya adalah dia sebarkan dari berita pernikahan itu. Jangan ada yang sembunyikan. Jelas ya? Dan ini alhamdulillah adalah hal yang berjalan pada keumuman dari ya masyarakat kita, diumumkan dari pernikahan tersebut. Jelas ya? Dan hikmah dari mengumumkan nikah itu agar semakin tersebar, diketahui, ini akan memelihara dari kesucian nasab dan juga sebagai pembeda antara pernikahan dengan perzinahan, supaya orang tahu tidak ada kecurigaan
sangkaan yang buruk. Keduanya ini sudah menikah, sudah diumumkan, ada beritanya, dihadiri, ada walimahnya, ada acaranya. Jelas ya? Dan juga ini menjaga dari hak-hak kedua pasangan. Hilang dari prasangka yang jelek di tengah masyarakat. Nah, ini juga dari bagian ketaatan kepada pemerintah. Nah, terkait dengan administrasi, harus dia urus di pemerintahan, di KUA, diketahui. Jelas ya? Dan kalau dia umumkan juga akan lebih baik bagi dirinya, karena banyak yang akan mendoakan kebaikan untuknya, keberkatan. Dan juga ini kalau diumumkan kemudian ada walimahnya, jelas ya, dia akan mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Yang jelas kalau dia mengikuti dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti ada hikmah di balik dari perintah tersebut, dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Wa min dzalika idharul farah. Kalau diumumkan ini menampakkan dari kebahagiaan. Wasruri bih, kesenangan, kegembiraan. Biqamati walimatin, dengan mengadakan walimah. Ada tamu yang diundang, acara pernikahan. La tuthqilu kahila zauji wa la tuhammiluhu ad-duyun wa inna ma takunu ala wafqi qudratihi bila israfin wala maghalatin. Hanya saja perlu diingat, jangan sampai dia membebani dari pihak laki-laki pada apa yang dia tidak mampu, terlalu berlebihan. Kalau dipaksakan seperti itu, biasanya laki-lakinya diberatkan dari uang panainya, akhirnya dia cari cara utang sana sini. Dia paksakan dirinya untuk memenuhi dari keinginan dari pihak wanita. Biasanya yang banyak menyuarakan untuk dinaikkan jumlahnya itu biasanya dari pamannya, bukan dari orang tuanya sendiri. Ya, setelah mereka menikah menanggung utang, pamannya tidak tahu apa-apa, tidak dia bantu juga memberikan solusi untuk menyelesaikan dari masalah itu. Oleh sebab itu, hal yang sewajarnya saja, yang tidak memberatkan, meringankan. Dan itu yang paling terbaik. Jelas ya? Murah maharnya, murah pernikahannya, tapi tidak murahan. Jelas ya? Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa walaupun dengan cincin dari besi, iltamis walau khataman min hadid, carilah walaupun cincin dari besi. Ini adalah hal yang menunjukkan ibarat untuk kesungguhan memenuhi dari mahar itu. Bukan artinya dia buat cincin dari besi kemudian dia jadikan maharnya, tidak memberikan manfaat kepada istrinya. Sementara mahar itu memberikan manfaat untuk istri. Ya, kita juga sekarang ini banyak ikhwah kalau tidak mampu biasanya maharnya hafalan Al-Quran atau hafalan hadis atau kitab. Ini sebenarnya baik, bagus. Ada contohnya di masa Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang menawarkan diri kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak memiliki ketertarikan kepada wanita tersebut. Akhirnya ada sahabatnya yang mau menerima dari wanita tersebut. Ditanya, apakah engkau memiliki sesuatu? Tidak ada hartanya. Jelas ya? Iltamis walau khataman min hadid. Carilah walau cincin dari besi. Kemudian setelah itu ditanya, hal ma'aka minal Qur'an? Apakah ada bersamamu dari hafalan Al-Quran? Dia katakan ada. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad zawwajtuka bima ma'aka minal Qur'an. Maka sungguh saya telah nikahkan engkau dengan apa yang kau miliki dari Al-Qur'anul Karim. Hanya saja kata para ulama, ketika mahar itu sudah disebut, maka itu akan memberikan manfaat bagi istrinya. Artinya hafalan Al-Qur'annya itu dia hafal, kemudian nantinya diajarkan kepada istrinya supaya bisa memberikan manfaat kepada istrinya. Hafalan hadis juga demikian. Ada kitab juga harus dia paham. Jangan hanya sekedar dijadikan simbol saja, tapi harus dia paham dari maknanya. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Jelas ya? Jangan dia beratkan dari pihak lelaki, suaminya. Di atas kemampuan dari suaminya. Jangan sampai dia berlebihan, melampaui batas, memberatkan. Karena biasanya juga terkadang acara dari pernikahan itu biayanya besar, kemudian banyak pelanggaran-pelanggaran syar'i di dalamnya. Apalagi kalau dia adalah orang umum, tidak kenal agama. Ada musiknya, ada penyanyinya, makanannya juga berlebihan, mubadzir. Jelas ya? Dan ini tentu adalah hal yang diharamkan. Tidak semestinya ya seorang yang telah mengenal sunnah melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu ketika dia ingin menikah, dia berupaya untuk memberikan nasihat yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Ya seorang wanita, dia selesaikan dulu hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Dia berikan nasihat dengan cara yang baik agar sesuai dengan petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya banyak kebaikan dan keberkatannya di dalam pernikahan tersebut. Jelas ya? Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di sore hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita seluruhnya. Insyaallah taala kita lanjutkan untuk pembahasannya di pekan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan, mohon nasihatnya kepada orang tua yang banyak neko-nekonya terhadap kriteria calon suami yang diinginkan anak gadisnya, seperti agama dan akhlaknya yang baik, tetapi orang tua menolak dikarenakan pekerjaannya dan orang tua khawatir anaknya dipoligami. Mohon nasihatnya bagaimana cara meyakinkan orang tua tentang ikhwan pilihan kita. Yang pertama adalah dia banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dari segala urusannya, terkhusus pada urusan pernikahan. Kalau dia sudah memiliki keinginan untuk menikah. Kemudian yang kedua, dia berupaya untuk mendekati kedua orang tuanya. Dia selalu berusaha untuk memberikan penjelasan bahwa pernikahan yang banyak kebaikan dan keberkatannya itu apabila sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ini sudah baik ya,
agama dan akhlaknya. Itu memang yang dikedepankan, yang diprioritaskan. Walaupun lelaki tersebut lelaki yang dari sisi fisik menarik, kemudian dia punya harta, tapi kalau tidak ada agamanya, itu tidak akan membawa kebaikan. Betapa banyak dari rumah tangga yang hancur, padahal suaminya gagah, istrinya cantik, hartanya melimpah, tapi pernikahannya tidak berlanjut karena tidak ada agama. Jelas ya, oleh sebab itu hal yang paling diutamakan, diprioritaskan adalah agama dan akhlaknya. Kalau misalnya orang tua menolak dikarenakan pekerjaannya, maka ini tugas dari seorang anak wanita, dia berupaya untuk memberikan penjelasan bahwa rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Pekerjaan itu intinya adalah hal yang halal. Walaupun dia tidak memiliki pekerjaan tetap, yang jelas dia tetap bekerja. Jelas ya? Dari hal yang halal itu lebih baik, walaupun sedikit. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan khawatir anaknya dipoligami. Kalau seperti ini anaknya tidak bisa menikah. Jelas ya, karena kemungkinan ini akan selalu ada. Oleh sebab itu, hal-hal yang seperti ini tidak perlu untuk dipikirkan di awal kali. Apalagi kalau poligami itu adalah hal yang memang disyariatkan dalam agama kita. Kalau dia selalu diperhadapkan dengan pikiran-pikiran yang seperti ini, maka ini akan memberikan kekhawatiran sehingga anaknya tidak akan pernah menikah, karena kemungkinan ini selalu akan ada. Tidak ada yang bisa tahu apa yang terjadi ke depannya. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang mengenal sunnah, mengenal dakwah, ketika kita menikah untuk yang kedua kalinya, maka perbaiki dari akhlak dan adab kita, perbaiki dari agama kita, tampilkan sunnah itu dengan hal yang semestinya, sehingga orang-orang itu tidak takut dan khawatir terhadap sunnah karena perbuatan kita. Karena sebahagian oknum akhirnya orang tua itu mengambil hukum untuk keseluruhan, bahwa setiap yang poligami itu anaknya akan sengsara. Setiap ada yang menikah anaknya diduakan, maka pasti akan terjadi keretakan dalam hubungan rumah tangga. Maka kalau ada seorang ikhwah atau siapapun dia, kalau dia menikah untuk yang kedua kalinya, maka berupaya untuk memperbaiki diri, bekali diri Anda dengan agama, karena itulah yang akan memperbaiki dari kehidupan rumah tangga kita. Jelas ya? Itu yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecantikan, ketampanan dan harta itu akan luntur. Jelas ya? Dimakan oleh usia dan waktu. Tapi kalau akhlak dan agama yang baik, dia akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya usia. Dan ini adalah hal yang perlu untuk kita cermati. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.